itu teori Gestalt? Teori Gestalt adalah teori psikologi yang menekankan bahwa manusia memahami dunia sebagai kesatuan yang terorganisasi, bukan sebagai kumpulan bagian-bagian terpisah. Definisi dari teori Gestalt yang saya tutup dari berbagai sumber mengatakan bahwa proses persepsi dan pembelajaran nanti menunjukkan pada pemahaman secara menyeluruh, yaitu holistik atau insight, di mana seorang organisasikan sebagai elemen pola organisasi menjadi satu kesatuan makna yang utuh. Mereka ini adalah para penulis dari teori Gestalt. Yang pertama adalah Maxwell Lehman. Pak Maxwell Lehman merupakan pelopor utama dari teori Gestalt yang dikenal pada sebelumnya tentang fenomena itu senjata yang muncul akibat jalur baca nanti dan cepatan hingga adalah satu sebenarnya yang tidak memang ini cepat tersebut panjang berbeda dari sekadar jumlah angka sangat tinggi saat lain tapi pertama tentang karena sebagai keseluruhan dan tahu dua konsumsi Beriman juga berpendapat terhadap pengembangan begitu tak menekankan pembahasan kita pemahaman mengenai dan sentimental. Yang kedua adalah diuji jadi mungkin ada yang pada atau dan itu ada mengenai dalam dalam menghadapi anda sebagai teman ini kesatuan terus dari dan terus antara dibatasi dan dengan kalau juga aktif memperluas penerapan teori Gestalt ke bidang persepsi, pembelajaran hingga pemikiran kreatif. Yang ketiga dan terakhir adalah Kurt Kafka. Kurt Kafka memainkan peran penting dalam merumuskan buku pengamatan dan Gestalt serta memperluas pengaruh aliran ini ke luar Jerman, khususnya ke Amerika Serikat. Kafka menegaskan bahwa prinsip dan perspektif berdasarkan pada Gestalt memungkinkan seseorang mengenali hubungan antara elemen dalam lingkungan sehingga menghasilkan pemecahan masalah yang efektif. Ia juga menyoroti peran lingkungan dan konteks dalam proses pembelajaran serta pentingnya pengalaman kesimpulan. Konsep utama dari teori Gestalt adalah bahwa manusia mempersepsikan pengalaman dan dunia sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai bagian-bagian terpisah. Dalam psikologi Gestalt disebutkan struktur dan persepsi spesifik memiliki dewa yang berbeda dari sekadar kehidupan jumlah program individualnya. Konsep utama tadi juga memiliki dua konsep tinggi yang membentuk konsep tersebut dapat dijadikan dasar atas teori Gestalt ini. Konsep tinggi tersebut adalah yang pertama realisme adalah persepsi kebencian dilihat sebagai proses totalitas, di mana individu mengorganisasi pengalaman menjadi pola yang benar-benar dan menyeluruh, bukan sekadar menemukan bagian Yang kedua ada insight dan organisasi. Dan organisasi adalah pembelajaran paling bermanfaat dari jika individu memahami insight untuk hubungan antara elemen yang membentuk satu kesatuan itu dan sebagai pengendalian tiga. Karena dapat dinyata pada teori kita berikan yaitu guru melakukan pembelajaran proses pengalaman dan keseluruhan. Hanya dengan membuat mempercayai komputer secara langsung jika alam itu memahami hubungan antara hidup dalam suatu lingkungan. Manfaat dari kegiatan tersebut pada pembelajaran seperti tidak dapat terciptanya pembelajaran yang bermakna mendalam serta mudah diterapkan dalam kehidupan mental. Dan membuat para siswa yang belajar mengamati respons sistem secara langsung dapat mengalami hubungan antar manusia secara bukan terberat atau pengetahuan teori dan hal tersebut membuat lama-lama pembelajaran menjadi tidak membosankan. Bukan hanya kelebihan, teori Gestalt juga memiliki kekurangan-kekurangan dalam penerapannya dalam pembelajaran. Berikut ini merupakan faktor-faktor kekurangannya. Berikut ini merupakan
saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam teori Gestalt. Insight dari saya, teori Gestalt ini dapat memudahkan suatu individu dalam memahami suatu materi, karena mereka dapat mengorganisasi suatu elemen atau pola menjadi suatu kesatuan yang mempermudah proses belajar.